Halo kawan-kawan, kali ini kita ketemu dalam sesi mengenai psikologi pasar. Jadi kalau dalam Beta Academy itu kan teman-teman akan dikasih senjata mengenai sistem tradingnya, kemudian kita juga akan membahas sisi lainnya yaitu mengenai masalah psikologi dan mengenai money management. Sekarang kita akan lebih dekat dengan psikologi. Psikologinya ini sendiri kita bagi dua, ada mengenal psikologi pasar dan menata kita punya psikologi secara pribadi, sehingga teman-teman bisa menempatkan diri atau bisa bawa diri lah, tahu-tahu menempatkan diri di tengah pasar. Jangan sampai kita nggak tahu aturannya, nggak tahu sifatnya. Makanya kita kok merasa sebagai selalu pihak yang dibully oleh pasar. Padahal enggak. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya di sini kita mencoba untuk mengenal pasar. Seperti kalau kita pacaran lah gitu ya. Kalau pacaran kan kita kalau belum kenal kan masih suka, ini orang kok apaan sih? Tapi setelah makin lama makin kenal, kita bisa merasakan oke, ternyata bisa ada segi kecocokan. Memang ada kekurangannya tapi bisalah kita toleransi gitu-gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira di tengah pasar. Memang pasar itu seperti gitu, dan kita sebagai trader yang ingin mengenal pasar, ingin mencintai pasar itu, ya mau nggak mau kita yang menyesuaikan. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat lembaran berikutnya. Di sini kita mengenal pasar finansial. Pasar finansial itu teman-teman udah tahu ya, sekarang kita sih bahasnya mengenai masalah saham. Tapi pasar finansial itu bisa juga berupa pasar mata uang, forex. Nanti teman-teman bisa bergaul dengan Etus ataupun dengan Yusa mengenai forex. Kalau saya lebih spesifik di saham. Kemudian selain saham dan forex itu ada lagi pasar komoditi. Nah, itu berdagang barang gitu ya, biasanya sih seperti minyak bumi, batu bara, atau komoditas pertanian, jagung, padi. Padi ada nggak ya? Tapi biasanya jagung, kopi, kedelai gitu-gitu ya, yang biasa diperdagangkan antar negara itu juga ada di pasar komoditas. Seperti teman-teman ingat kalau bahan tambang gitu ya, nikel atau apalagi ya, biji besi, aluminium itu kan ada pasarnya sendiri. Nah, itu pasar komoditas. Apakah teman-teman bisa transaksi itu? Bisa. Silahkan dicari linknya untuk bertransaksi di pasar komoditas. Dimanapun teman-teman akan bertransaksi, biasanya itu aturannya hanya dua, yaitu aturan pertama, pasar selalu benar. Aturan nomor dua adalah jika pasar salah, silahkan lihat kembali aturan nomor 1. Jadi teman-teman akan mendapatkan bahwa pasar itu selalu benar. Seabsurd apapun atau sebagaimanapun berlawanan dengan logika teman-teman, tapi teman-teman harus menyadari, harus meyakini bahwa pasar itu selalu benar. Jadi kalau teman-teman kemudian merasa, wah nggak boleh seperti ini. Nah, kalau dengan pasangan kita mungkin terjadi cekcok ya, bisa berantem, bisa adu mulut, bisa dinegosiasikan. Tapi kalau dengan pasar, maaf, tidak ada negosiasi. Pasar selalu benar, kita yang salah, gitu ya. Jadi kalau pasar itu mirip-mirip dengan wanita lah, selalu benar, ya kan? Kalau laki-lakinya selalu salah. Nah, itu tradernya itu pihak cowok, pihak laki-laki. Jadi apapun yang mau dikatakan itu, ya pokoknya ceweknya yang benar, gitu ya. Kalau kemudian awal dari suatu percakapan gitu, setelah terjadi pertikaian, setelah terjadi pertengkaran, kalau pihak cowok mulai dengan satu kata, nah itu adalah awal pertengkaran yang baru. Nah, teman-teman harus ingat itu. Jadi kalau di pasar finansial juga gitu, kalau teman-teman udah lihat pasarnya benar, udahlah, oke, pasar benar, kita salah. Tapi kalau teman-teman kemudian mencoba lagi mencari excuse, mencari alasan, maka pasarnya akan menghukum lagi. Pasarnya akan mengatakan teman-teman salah, pokoknya tidak usah dinegosiasikan. Kalau teman-teman terbiasa minggu kemarin ya, minggu pertama mungkin teman-teman udah diajak sama Pak Etus untuk melihat mengenai analisa teknikal.
Nah, kira-kira seperti itu. Kalau teman-teman lihat chartnya, ya udah, sudah itu yang paling benar. Segala analisa itu tidak ada yang relevan. Semuanya udah ditentukan oleh pasar. Kalau teman-teman sebelum pasarnya buka, bisa banyak alasan. Pangpung, kiri kanan, terserah mau katakan apapun. Tapi begitu pasar buka, kemudian dia sudah berjalan, dia menentukan arahnya, udah tidak ada alasan lagi. Itu benar dan salah, semuanya ditentukan oleh pasar. Begitu ya, dan apapun yang terjadi, pasar selalu benar. Ini harus saya tekankan berulang-ulang. Tidak ada keraguan. Jadi teman-teman kalau lihat, wah ini nggak mungkin nih kayak gini nih, mestinya dia seperti ini. Ya, tradernya yang salah, analisnya yang salah, pasarnya selalu benar. Apakah dengan demikian pasar itu menjadi kurang demokratis? Saya kira enggak ya. Saya kira enggak. Kalau teman-teman berada di tengah pasar, itu pasarnya itu selalu bergerak dengan suara terbanyak. Jadi kalau banyak yang beropini bahwa harga akan naik di masa depan, maka mereka akan melakukan pembelian. Jika sebagian besar pelaku pasarnya melakukan pembelian, maka harganya naik. Walaupun teman-teman mengatakan harga akan turun, ya tetap nggak bisa, karena pasarnya itu selalu bergerak berdasarkan suara terbanyak. Kalau lebih banyak yang bilang harga naik, kemudian mereka melakukan pembelian, ya harga akan naik. Jadi kalau kita beropini begini, besok harga saham A akan bergerak naik, maka saya akan melakukan pembelian saat ini kan. Nah, bila sebagian besar pelaku pasarnya setuju dengan pendapat itu, maka beramai-ramai mereka melakukan pembelian. Akibatnya harga akan bergerak naik. Seperti itu kan. Itu teman-teman harus yakini bahwa kalau mau lihat suasana yang paling demokratis itu ada di pasar. Suara terbanyak yang akan menang. Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi kalau banyak pelaku pasarnya yang mengatakan atau beropini harga akan naik di masa depan, mereka akan melakukan pembelian. Asal mereka melakukan pembelian ya, jangan cuma keluar-keluar bilang, wah ini kayaknya harga akan naik, tapi dia nggak melakukan pembelian, ya itu nggak dihitung. Yang kita hitung adalah seberapa besar pihak yang melakukan action. Jadi kalau banyak yang melakukan action pembelian, maka harga akan bergerak naik. Itu otomatis kan. Dengan demikian kita selalu bisa mengatakan ya memang benar, opini terbesarnya akan mengatakan kemana arah pasar. Itu yang harus kita pelajari. Sebenarnya opini pasarnya ini seperti apa, dan itu yang kita ikuti. Jangan coba-coba melawan arus. Kalau Anda melawan arus, Anda akan menerima hukuman. Seperti yang kita bahas tadi, pasar selalu benar. Kalau ada yang salah, nah kembali ke aturan nomor 1. Untuk membaca arah pasar sebenarnya ini relatif lebih mudah. Karena pasar itu adalah sekumpulan orang. Kita udah lihat tadi ya, pasarnya itu bergerak berdasarkan opini yang terbesar. Kalau kita bisa katakan sih, yang paling banyak duitnya itu yang diikuti oleh pasar gitu kan. Kalau misalnya pembelinya lebih banyak duit, maka harga akan naik. Seperti itu kan. Nah, karena ini adalah permainan beramai-ramai, jadi ini seperti sebuah kawanan. Kalau teman-teman pernah lihat itik atau bebek ya, kalau dia jalan gitu, nah gitu kan, dia jalan, dia beramai-ramai ke arah mana gitu. Nah, itu adalah kerumunan. Seperti itu. Itu akan lebih mudah kita baca. Kenapa? Kalau teman-teman melihat kan, kalau dia cuma bergerak seorang diri, dia bebas bergerak kemana saja. Mau ke kiri, ke kanan, mau lurus, atau mau balik arah itu dengan mudah. Tetapi kalau dia dalam satu kumpulan yang besar, dalam satu rombongan yang cukup besar, itu akan lebih mudah untuk dibaca pergerakannya. Kalau dia udah bergerak ke utara, akan sedikit mengalami kesulitan apabila dia akan turning back atau dia berbalik arah ke arah selatan gitu. Itu akan agak kesulitan. Karena tentu saja kerumunan ini nggak bisa langsung seorang yang ada di tengah-tengah tiba-tiba berbalik arah. Dia harus melakukan manuver sedemikian rupa sehingga yang bagian depan tetap di depan gitu kan. Seperti itulah kira-kira. Jadi kalau teman-teman melihat pasar itu cenderung lebih mudah dibaca. Harusnya. Tetapi kan kadang-kadang
kita sebagai trader, sebagai manusia itu senangnya melihat hal-hal yang mikro, hal-hal yang kecil. Kita melihatnya kejadian dalam ya 1 hari atau 2 hari atau mungkin dalam beberapa jam saja. Nah itu agak sulit kita baca karena kalau seperti itu kan kecenderungannya cepat sekali berubah. Tetapi kalau kita lihat dia dalam masa yang cukup besar, cukup berat, bergerak bersama, artinya memang beneran pasarnya yang bergerak. Nah itu baru dengan mudah kita baca. Itulah sebabnya mengapa ada pendapat yang mengatakan lebih mudah transaksi di saham-saham LQ45 atau lebih mudah transaksi di saham-saham yang kapitalisasinya cukup besar sehingga tidak mudah berubah arah. Soalnya kalau yang saham beredarnya itu sedikit, saham-saham yang biasanya nggak liquid, itu kan yang beredar di publik itu hanya sedikit, sehingga ada satu pihak yang dengan mudah mengendalikan harga. Sebenarnya itu kan yang lain tuh hanya remahan rengginang, karena kecil-kecil semuanya. Secara total yang beredar di luar tuh sangat-sangat kecil dibanding dengan pemegang saham mayoritas, sehingga untuk mengikuti harga seperti itu tuh agak sulit. Siapa yang bisa membaca pikiran seseorang? Itu tidak mudah kan. Makanya kita selalu bertransaksi di saham-saham yang melibatkan cukup banyak orang sehingga kita bisa membaca kecenderungannya pasar ini menginginkan harga bergerak naik atau bergerak turun. Itu kan yang kita baca. Untuk mendapatkan keuntungan tentu saja kita harus membaca seperti itu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat kita punya teman atau kita punya pasangan lah, ya kan, kita sudah mengerti, oh kalau dia seperti ini, kayaknya ini ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya, kayaknya ada sesuatu yang saya lakukan kemudian kurang berkenan gitu, sehingga dia kok kayaknya agak dingin gitu kan. Nah seperti itu kan kita mudah baca karena kita udah saling paham. Nah seperti itu. Tapi kalau kita nggak paham, kalau baru masa-masa PDKT gitu kan, ini orang ngapain sih? Tadi bilang A, sekarang bilang B. Kita belum tahu, padahal kalau kita udah kenal mungkin itu adalah salah satu petunjuk dia sedang mencari perhatian gitu ya. Itu saya kira lebih mudah untuk menjelaskan. Jadi kalau kita melihat suatu pergerakan harga, kita melihat arah pasar, kita bisa mengatakan bahwa kita sedang memperhatikan tren. Mungkin itu teman-teman udah membahasnya cukup dalam mengenai tren bersama Pak Etus ya minggu lalu. Poin yang berikutnya akan kita lihat adalah pergerakan harga itu memerlukan pemimpin. Nah, di sini teman-teman mungkin agak-agak bisa mengerti ya, bisa membaca bahwa ya kalau pemimpin itu bahasa awamnya itu kita sebutnya sebagai bandar gitu, market maker. Jadi ada satu pihak atau satu broker yang bisa melihat kedua sisi, baik itu sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, kemudian menjaga pergerakan harga atau ya dia menyiapkan pasar untuk bergerak. Jadi kalau dia lihat wah ternyata pasarnya ini cenderung bullish, maka dia akan menyediakan dari sisi supply gitu kan. Kalau dia lihat wah pasarnya bearish, maka dia akan menyediakan dari sisi demand sehingga pasar itu bisa bergerak. Teman-teman bayangkan aja kalau tidak ada market maker, tidak ada bandar ini, siapa yang akan mengatur bagian supply? Sehingga kalau orang semuanya pengen membeli, tapi tidak ada yang menyediakan supply, tidak ada yang taruh di sebelah kanan, yaitu harga nggak akan bergerak naik karena tidak ada terjadi transaksi. Dengan demikian, kita akan melihat bagaimana bandar itu yang dikatakan, atau saya nggak suka pakai kata bandar, saya lebih suka mengatakan sebagai market maker. Nah, di sini fungsinya itu adalah mengatur supaya pasar itu berjalan lebih seimbang. Kalau memang banyak yang pengen membeli, maka dia akan menyediakan barangnya. Kalau banyak yang pengen jualan, maka dia akan menyediakan
penampungan. Seperti itu ya kira-kira ya. Nah, kalau teman-teman biasa melihat di pasar itu, kenapa bisa harga naik? Biasanya itu ada satu penggeraknya. Ada satu orang penggeraknya, ada satu pihak penggeraknya yang kemudian mungkin dia yang HK, dia yang mulai bergerak sebagai trigger. Saat dia mulai bergerak, mulai melakukan pembelian, harga bergerak lebih banyak, barulah itu menarik perhatian orang lain. Wah, ini harganya bergerak, kemudian beramai-ramai melakukan pembelian. Karena ramai-ramai melakukan pembelian, makanya harganya bisa bergerak lebih cepat. Nah, di sini teman-teman harus sadar dulu ya, bahwa memang ada pemimpin, dibutuhkan pimpinan untuk menggerakkan pasar. Karena biarpun ada good news, ada kabar yang menggembirakan di media massa, tetapi kalau tidak ada yang memimpin pergerakan untuk melakukan pembelian, ya harga nggak akan jauh kemana-mana. Di sini teman-teman harus sadar, kita membutuhkan seorang pimpinan, seorang leader yang kemudian akan membawa harga itu bergerak naik pada saat harga itu melewati batas resisten, ya kan? Dia breakout, itu dibutuhkan seorang pimpinan. Dialah yang menggerakkan pasar, dia yang membeli dengan mungkin agak banyak sehingga itu terlihat breakout. Nah, dari setelah terjadi pergerakan seperti itu, barulah banyak pihak retail yang ikutan. Makanya pasar setelah melihat ada pimpinannya yang maju, barulah pasar di belakangnya itu bergerak secara beramai-ramai. Karena dia beramai-ramai menggerakkan, makin lama makin banyak. Terus ini memancing lagi orang lain untuk melihat, mereka juga ikutan terlibat. Ini jadi efek bola salju, makin lama dia makin bergerak. Ini kan yang pengen kita baca, bagaimana seorang pemimpin itu, seorang katakanlah apa bahasa mudanya, bandar lah ya. Saya nggak senang sih pakai kata bandar. Mereka melakukan pergerakan itu memancing sedikit orang, mungkin hanya ada 1.000 orang dulu yang lihat, kemudian 1.000 orang ini ikutan melakukan pembelian. Karena mereka melakukan pembelian, ini kan nggak bisa diatur ya. 1.000 orang ini ada yang belinya 100 lot, 100 lot, 100 lot, ada juga yang 50 lot. Ini kan nggak bisa diatur. Tetapi secara tidak sengaja atau memang sudah garis tangannya bahwa setelah terjadi pembelian secara beruntun melibatkan lebih banyak orang, itu akan memancing lebih banyak lagi. Sehingga teman-teman jangan heran kalau tiba-tiba ada harga bergerak begitu dan diikuti dengan sekumpulan orang yang melakukan pembelian, mengikuti pergerakan itu. Ya, bagaimana dong? Itu kan naluri dasar. Begitu harga bergeraknya terlalu tinggi, dia breakout dengan bagus, ya makin banyak orang ikutan. Makin besar itu kawanan yang bergerak ke sana, akibatnya ya lebih mudah lagi harganya bergerak. Seperti itu kan. Nah, ini yang perlu kita lihat nih, kemana pimpinannya. Apakah pimpinan itu dengan mudah melakukan jual beli? Ya, itu mudah saja. Kan biasanya pemimpinnya yang bergerak duluan tuh, kalau dia udah mulai ambil dari bawah, tiba-tiba dia jualan kan bisa aja. Kita tuh nggak bisa pernah tahu persis apa yang ada di isi kepalanya. Ya kan? Ada banyak kejadian kita lihat, ya si A udah beli duluan, kemudian pada saat harga mulai bergerak naik, si A-nya jualan, dia profit taking. Kemudian orang lihat, wah broker ini udah mulai jualan nih, kita juga ikutan jualan. Ya belum tentu juga kan. Bisa jadi itu orang lain yang melakukan penjualan, sama brokernya, tapi berbeda personal gitu. Bisa jadi kan dalam satu broker itu ada banyak-banyak orang, kemudian memang dia melakukan pembelian tapi ada satu pihak juga yang memang sudah siap, ya, memang jualan. Jadi agak susah kalau kita mau mengatakan atau mau mengidentifikasi yang mana pemimpinnya, yang mana yang pergerakan pasarnya paling besar. Saya kira itu agak susah ya, apalagi kalau sekarang kita bisa beli dengan broker A, kemudian menjualnya dengan broker C gitu. Nah, ini kan bisa saja kejadian kan. Kelihatannya si A melakukan pembelian, terus ada broker yang satu yang terus-terusan
guyur gitu. Itu akan membingungkan. Daripada kita melihat seperti itu untuk menentukan yang mana pemimpinnya, ya itu saya kira agak-agak rumit. Lebih baik kita ikutin gerbongnya aja. Selama gerbongnya masih bergerak sesuai dengan keinginan kita, masih bergerak naik, ya kita ikuti. Kita ikut aja. Nggak usah meramal atau nggak usah menebak-nebak sang pemimpin ini udah melarikan diri, si ketuanya ini udah cabut duluan. Nah, kita kan nggak tahu. Lihat aja, selama dia masih bergerak oke, masih bergerak naik, ya kenapa kita harus takut? Berikutnya adalah pendapat orang yang ya mungkin nggak ada di lingkaran kita. Ini pendapat orang-orang yang belum mengenal pasar finansial ataupun orang-orang yang sudah menjadi korban di pasar finansial, yaitu zero sum games. Mereka menganggap bahwa pasar itu adalah zero sum games gitu. Jadi untuk Anda mendapatkan keuntungan harus ada orang lain yang rugi. Gitu kira-kira. Jadi semua hasil akhirnya itu nol. Semua pada saatnya setelah semua transaksi dilakukan, ada yang menang, ada yang kalah gitu. Padahal kan nggak seperti itu ya. Karena kita di pasar saham, artinya ada barang, ada saham yang ditransaksikan. Teman-teman jangan lupa, kita pasar saham itu bukan cuma trader, bukan cuma yang jual beli juga kan. Ada memang orang yang melakukan pembelian untuk berinvestasi. Mereka keep sahamnya, mereka hold untuk mendapatkan keuntungan dari dividen. Nah, ini yang membuat pasar saham itu saya kira saya tidak sepakat kalau disebut sebagai zero sum games. Karena ya memang menghasilkan uang gitu. Tiap saat ada selalu dana segar yang disuntikkan masuk, meskipun itu dalam bentuk dividen dan dibayarkan kepada para pemegang sahamnya. Tapi paling enggak ada selalu pihak yang menang atau ada kadanya semua pihak kalah, gitu kan? Bisa nggak semua orang menang? Ya bisa. Kalau yang belinya kemudian itu ternyata semuanya investor, sahamnya bagus, tradernya udah mendapatkan keuntungan sampai di harga yang udah cukup lah di sini, udah sampai, udah nggak mau lagi ya. Mereka jualan, yang nampungnya kan yang investor itu yang pengen menikmati dividen dari perusahaan yang sedang bagus, perusahaan yang sedang bertumbuh, yang mereka kan beli-beli aja. Sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa yang pembeli ini akan mengalami kerugian. Enggak juga kan? Karena kita tahu bahwa mereka akan nunggu keuntungan atau apa namanya? Mereka bukan dapatnya capital gain. Ya kan, mereka nggak mengharapkan capital gain. Jadi nggak sama kayak kita trader, kita benar-benar hanya jual beli. Ya, selalu ada pihak yang memang benar-benar ingin berinvestasi. Sehingga kita harus menekankan bahwa ya pasar saham ini adalah tempat paling cengli sedunia lah. Ya kan? Paling cengli lah. Teman-teman mau ambil posisi sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, itu sama-sama bisa untung. Nah, dan sama-sama juga bisa rugi. High risk, high gain. Sekarang kita lanjut mengenai pasar dan harga. Nah, ini kan pasar, tempat transaksi dan selalu ada harga. Pasarnya itu nggak pernah berhenti sebenarnya. Kalau teman-teman mau memikirkan, ya pasarnya nggak pernah berhenti. Karena pasar itu kan menyangkut masalah emosi, masalah keserakahan dan ketakutan dari tradernya. Meskipun pasarnya tutup, tapi dia nggak berhenti. Pasar itu masih terus berjalan. Trader-trader itu masih tetap mengambil posisi. Nah, waduh, besok gue mau jualan, gue udah nggak tahan nih. Udah cukup lah cuannya, gue udah mau jualan. Itu pasarnya masih terus bergerak. Cuman actionnya nanti adalah di jam yang telah disepakati, ya kan? Sebenarnya pasarnya terus bergerak, terus saja bergerak. Misalnya kita udah melihat satu saham A, wah ini kayaknya saya tertarik nih, wah, chartnya bagus, kondisinya memenuhi syarat semuanya ini, saya akan lakukan pembelian besok. Itu kan udah bentuk dari suatu emosi ya, itu emosi keserakahan, kita pengen
kita pengen beli, itu akan menyebabkan bull, ya kan? Nah, bull dan bear itu nggak pernah berhenti, mereka terus aja bekerja, walaupun pasarnya tutup, iya kan? Jam operasionalnya boleh tutup, tapi pasarnya masih terus berjalan. Nanti hasilnya dilihat besoknya. Makanya kadang-kadang kita melihat ada gap up, ada gap down, itu adalah cerminan apa yang terjadi sepanjang saat pasar tidak beroperasional. Saat pasarnya jamnya tutup, manusianya tetap bergerak, emosinya tetap jalan. Begitu dia di jamnya disepakati untuk dimulai perdagangan, itulah yang tergambar sebagai akumulasi dari kejadian-kejadian yang tidak tercover oleh jam operasional. Sekarang yang kita mau bicarakan adalah konsep harga. Nah, ini harga selalu bagaimana ya? Saya seringkali mendengarkan orang bilang ya, harga naik, bagaimana caranya harga naik? Karena ada yang membeli, karena terlalu banyak yang membeli, atau kenapa harga turun terlalu banyak yang menjual. Ya enggak juga seperti itu. Harga itu adalah kesepakatan antara dua pihak. Ada pihak bull dan ada pihak bear. Asalkan mereka berdua sepakat, itulah harganya yang benar. Jadi dua pihak yang berseberangan, ada yang serakah, ada yang takut. Pada saat mereka ketemu satu kecocokan di harga yang sama, itulah terjadi pasar. Jadi yang bull itu merasa bahwa wah, opininya itu di masa depan sahamnya akan naik. Nah, mumpung dia sedang di harga saat ini, gue bid gue taruh, gue antri di kiri, gue pengen beli di kiri. Tetapi selama pihak bear tidak mau melepaskan barang, mereka juga ngantri di kanan, itu harga nggak akan pernah terjadi, nggak akan ada kesepakatan. Makanya kita perlu kesepakatan supaya tercipta harga. Iya dong, kalau cuma ada satu pihak semuanya orang ngumpul, tidak ada yang melakukan pembelian ke kanan, ya harganya nggak jalan. Teman-teman bisa lihat aja di saham-saham yang nggak liquid ya. Nah, saham-saham yang nggak liquid gitu kan, ada bid, ada offer, dua-duanya ada lengkap. Mungkin memang ompong ya, lompat-lompat, harganya nggak beraturan, tapi dua-duanya ada. Selama tidak ada kesepakatan, yang pengen membeli itu nggak sepakat, saya nggak mau beli di harga yang di kanan, saya maunya di harga yang di kiri, saya antri aja. Sedangkan yang pihak bear itu nggak mau jualan barangnya, gue nggak mau jualan, meskipun dia menganalisa wah ini kemungkinan masa depan dia akan turun, tapi dia nggak mau jualannya di harga yang ada di antrian kiri, dia maunya antri di kanan. Ya itu tidak akan pernah terjadi kesepakatan, tidak akan ada transaksi yang terjadi selama dua pihak ini tidak sepakat. Nah, di sini teman-teman harus lebih jeli ya. Artinya memang diperlukan kedua belah pihak. Ada yang mau membeli dan ada yang mau menjual. Tidak bisa teman-teman kemudian mengatakan bahwa aneh ya, saya lain dengan dia, saya lain dengan itu. Mereka bilang jualan, saya bilang beli. Ya tidak ada masalah. Karena memang itulah hakikatnya pasar. Harus ada dua orang yang berseberangan untuk kemudian bersepakat. Kalau semuanya ada di satu sisi aja, tidak berseberangan, semuanya ada di pihak bearish, ya nggak akan ada transaksi. Kenapa? Karena yang di pihak bull, yang di sebelah kiri nggak ada orang. Nggak ada yang mau ngantri di kiri, yang nggak akan pernah bisa jualan yang di sebelah kanannya. Jadi teman-teman, kalau ketemu dengan orang yang berbeda, trader di sebelahmu itu ternyata pendapatnya berbeda, ya berbahagialah. Karena memang itulah yang dibutuhkan oleh pasar untuk bergerak. Jadi jangan pernah takut untuk berbeda dengan pihak lain. Berikutnya, ini teman-teman saya kira agak gimana ya? Masih banyak yang agak meragukan atau apa ya, untuk hold gitu, untuk mencoba mendapatkan keuntungan lebih. Biasanya sih yang pakai prinsip yang penting cuan. Nah ini kan sebenarnya nggak seperti itu operasional di pasar, karena
kita harus mengakui bahwa memang ada potensi yang sangat-sangat besar, baik itu di sisi bull ataupun di sisi bear. Dua-duanya potensial. Dua-duanya bisa memberikan keuntungan yang sangat-sangat besar, dan keduanya juga bisa memberikan kerugian yang sangat besar. Mungkin di sini teman-teman nggak terlalu ngeh, masa sih kita bisa dapat keuntungan dari posisi bear? Karena kita kebiasaan di pasar Indonesia itu perjalanannya satu arah. Kita hanya bisa membeli dulu, kemudian setelah kita punya barangnya, lalu kita jualan. Tapi kan sebenarnya pasar finansial kan nggak seperti itu. Pasar finansial memberikan teman-teman kemungkinan untuk melakukan pembelian ataupun mengambil posisi sebagai penjual. Kalau biasanya melakukan pembelian lebih dahulu itu kita sebut dengan istilah long. Sedangkan kalau posisinya jualan duluan itu kita sebutnya sebagai short. Nah, untuk istilah gini nanti teman-teman boleh tanya ke Pak Etus atau Pak Yusa ya. Nah, mereka lebih bisa menjelaskan karena mereka bisa mengajak teman-teman untuk menjadi praktisi di forex. Kalau saya kan memang hanya di saham. Jadi ya mungkin teman-teman yang juga hanya bertransaksi di pasar saham itu belum kebayang gitu. Kebayang apalagi kalau teman-teman yang punya account syariah ya, kan itu memang sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan short. Ingat ya, ini short, bukan short trading, bukan short term. Artinya bukan jangka waktunya, tetapi posisinya. Ada posisi long dan ada posisi short. Bukan, kita nggak berbicara mengenai time frame. Kan ada yang bilang short, nah itu artinya singkat, ya kan, singkat. Dia bisa beli pagi, kemudian 1 jam, 2 jam dia udah jualan, gitu kan, itu short term. Nah itu bukan posisi kayak gitu ya. Yang kita maksudkan itu adalah posisinya jualan duluan, nanti setelah harga turun baru dia cover, di bawahnya baru dia tampung untuk menutupi apa yang sudah dia jual sebelumnya. Jadi teman-teman harus bisa membayangkan itu, bahwa memang kita bisa melakukan pembelian dan mendapatkan harga bergerak naik sampai batas yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Ataupun teman-teman bisa melakukan posisi short, menjual barang dulu kemudian mengikuti harga turun aja, ikuti terus turun, memang tidak terbatas. Ingat loh, kita di Indonesia ini agak-agak sulit membayangkan karena kita punya batas di harga 50. Kalau di tempat lain kan ya, kalau dia mau anjlok, anjlok aja. Ingat kan waktu pasar komoditi minyak itu dia punya future itu bisa minus, bisa negatif. Ya kan, ingat kan? Nah, seperti itu kira-kira. Ada potensi yang tidak terbatas juga kalau teman-teman ada di sisi bear. Jadi agak-agak sulit kalau kita cuma bicara mengenai saham di BEI, karena memang kita tidak semua orang diberi fasilitas untuk membuka posisi short. Nah, itu di sini teman-teman mungkin nanti kalau ada pertanyaan mengenai short atau long itu nanti bisa lebih detail dibahas oleh, tanya Pak Yusa aja deh atau Pak Etus. Poin berikutnya, market itu selalu bisa memberikan alasan. Ingat tadi ada poin yang pertama itu market selalu benar. Nah, di sini ada hubungannya. Market selalu bisa memberikan alasan. Apapun yang teman-teman katakan itu selalu bisa dipatahkan oleh market. Entah ada apa yang mereka lakukan gitu kan, kita lakukan, kita beli kemudian kita salah. Mau menyalahkan market itu nggak bisa. Karena marketnya memang punya alasan. Pasar itu selalu tersedia alasan yang cukup banyak. Makanya untuk mendapatkan uang dari pasar saham itu, ya kita nggak harus trading. Ada yang mendapatkan uang cukup hanya sebagai pengamat. Nah, mereka itu kan teman-teman lihat selalu ada alasan, selalu ada penjelasan untuk setiap fenomena yang terjadi. Bahkan kadang kalau kita pikir ya alasannya itu nggak masuk akal. Iya kan, cuman ya dicocok-cocokkan aja karena kebetulan ya itu yang terjadi berdekatan dengan keadaan pasar yang sesuai. Padahal kalau marketnya jalannya baik-baik aja, tidak terjadi goncangan apapun, baik itu goncangan naik ataupun goncangan turun,
apa yang dikatakan orang-orang lain di luar sana itu ya adem-adem aja, nggak akan diangkat. Cuman karena tiba-tiba kebetulan nih si A ngomong, si A memberikan statement begini, pejabat ini memberikan statement seperti ini, kemudian itu dijadikan alasan, kan, wah ini marketnya seperti ini karena begini, atau tiba-tiba emiten ini melakukan ini, ada tiba-tiba kejadian seperti ini di salah satu gudangnya. Iya kan, salah satu gudang, entah dia punya banyak gudang, berapa banyak gudang, dan gudangnya itu kan palingan apa sih, diasuransikan juga kan. Jadi sebenarnya kan hanya alasan aja, hanya sekedar pembenaran. Ini yang teman-teman harus sadari, bahwa ya apapun yang dikatakan sebagai penyebab atau sebagai pemicu dari pergerakan harga, pergerakan pasar, yaitu kadang-kadang hanya alasan. Nggak selalu itu sebagai excuse. Tapi ya nanti kita akan melihat, kita akan membuktikan sendiri bahwa ya kadang-kadang itu hanya oportunis aja, hanya mengambil kesempatan. Bagaimana mau cari-cari cara menjelaskannya, ya udahlah dikasih alasan A, B, C, D aja. Iya kan? Padahal kan nggak seperti itu. Kita harus bisa menempatkan kita punya logik bahwa ya memang marketnya seperti itu. Terlepas dari kejadian apapun yang terjadi, ada peristiwa apapun yang terjadi di beberapa waktu sebelumnya, ya itu nggak selalu kita hubungkan dengan kondisi pasar, dengan pergerakan harga. Nggak bisa seperti itu. Kenapa bisa pasarnya naik? Oh karena si A begini. Ya nggak ada alasan kayak gitu. Kita nggak peduli. Sebagai seorang pengguna analisa teknikal, ya, kita tidak boleh memberikan alasan apapun. Alasan itu selalu kita singkirkan aja. Yang ada di chart, itulah kejadiannya. Soal apa yang terjadi di belakangnya, apa yang kemudian mencoba dicocok-cocokkan, itu nggak relevan buat seorang teknikal. Karena itu ada sangat banyak. Teman-teman akan kelimpungan, akan susah untuk mengikuti alasan apa lagi yang bisa diberikan. Kita lanjut. Kita kan tadi udah nyinggung-nyinggung ya, bull and bear. Bull itu selalu mewakili serakah, selalu pengen membeli, sedangkan bear adalah lawannya. Bear itu melambangkan ketakutan, sehingga seorang yang dikatakan bear itu kemudian bertindak sebagai penjual. Dia akan mengambil di sisi kanan. Jadi bull di kiri, bear di kanan, seperti itu ya. Bull dan bear ini sama, tidak ada bedanya sama sedikit pun. Cuman dia memang berlawanan arah, bisa dimengerti ya. Nah, jadi serakah dan takut itu nggak ada benar ataupun salah, nggak. Dua-duanya benar, tidak ada yang salah dari mereka berdua. Cuman arahnya memang saling berlawanan. Yang satu sifatnya akan membuat orang membeli, cenderung ingin memiliki, ingin menguasai, itu bull. Sedangkan satu sisi adalah ketakutan. Bear itu menyebabkan orang ingin menjauh, menghindar. Akibatnya udah jualan. Nah gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman jangan pernah menganggap bull dan bear itu yang satu lebih baik dari yang lain. Enggak, sebenarnya itu sama-sama baiknya. Cuman sayangnya kita di pasar Indonesia, seperti yang sudah kita ngomongin depan, kita hanya bisa mendapat keuntungan dari bull. Jadi kalau pasarnya sedang bullish, kita bisa mendapatkan keuntungan. Tapi kalau pasarnya bearish, kenapa? Cenderung lebih sulit mendapatkan keuntungan. Karena pasar kita hanya bisa satu arah. Coba kalau pasarnya bisa dua arah, ya kita bisa short kan, kita bisa jualan duluan, nanti nampung lagi di bawah, dapat cuan juga. Nah, seperti itu harus membayangkan bull dan bear itu dua hal baik yang sama-sama ada dalam diri manusia. Cuman sekarang bagaimana untuk menyeimbangkan, ataupun bagaimana kita melihat bull dan bear ada di tengah pasar, dan kita di Indonesia selalu memilih untuk berada di sisi bullish karena memang cuma satu arah. Manusia itu cenderung untuk menghindari nyeri. Nyeri itu saya kira udah bahasa Indonesia ya, udah bukan bahasa Sunda.
sebenarnya kalau bahasa Indonesia yang agak kaku itu kecenderungan untuk menghindari rasa sakit. Nah, cuman kalau sakit itu kan apa ya? Sakit tuh beda dengan nyeri. Kalau sakit tuh misalnya demam, sakit tuh bronkitis, sakit itu misalnya sakit apa ya? Sakit jantung, ya itu kan sakit. Jadi memang ada sakitnya, ada yang nggak beres dengan tubuhnya. Tapi kalau nyeri itu misalnya nyeri itu apa ya? Kepentok di dinding tuh. Lagi jalan terus tangannya nyenggol dinding, pentok, itu kan nyeri. Kalau bahasa Indonesia dulunya kan dibilang sakit, cuma setelah ada pembaruan kan orang bilangnya nyeri. Jadi ya emang nyeri apa sih? Ya sakit, tapi bukan sakit kayak sakit jantung. Jadi kita bedakan gitu. Nyeri nanti juga dia hilang gitu ya, mungkin akan sedikit lebam biru gitu, tapi itulah nyeri. Nah, itu kecenderungan manusia itu tuh menghindari nyeri. Menghindari nyeri itu kecenderungan sifat manusia. Makanya kalau teman-teman melihat bull dan bear itu biasanya manusia itu menghindari nyerinya. Kalau dia udah nyangkut gitu ya, kalau kebetulan dia nyangkut, itu kalau dia melakukan cut loss kan itu nyeri rasanya, mengakui kesalahan, gue salah, terus gue mesti kehilangan uang, itu kan nyeri, ada perih di hatinya gitu. Makanya dia selalu menghindari itu. Akibat dari penyangkalan, denial itu, ya tetap di hold, meskipun udah merah, tetap di hold. Kenapa? Karena kalau dia eksekusi saat itu juga, itu nyeri rasanya, perih, nggak tega dia kehilangan duit. Seperti itu. Terus teman-teman bisa melihat, kalau di pasar itu kecenderungan untuk menghindari nyeri itu terjadi juga di tengah pasar. Karena ini kan kerumunan orang bergerak. Begitu melihat harga bergerak turun, itu reaksi manusia itu lebih banyak untuk bertindak secepat mungkin, reaktif gitu. Kalau melihat harga bergerak turun, biasanya kalau rally turun itu berlangsung lebih singkat, dalam jangka waktu yang lebih singkat. Tapi kalau dia naik, dia bullish, biasanya ya pelan-pelan dia naik, pelan-pelan naik. Sekali turun, tep, candlenya gede-gede. Nah, itu kelihatan di tengah pasar bagaimana manusia itu sebisa mungkin menghindari rasa nyeri itu. Kalau bisa segera diakhiri saat itu juga, mereka langsung eksekusi. Itu kecenderungannya. Dia sedang rally turun nih, wah ini takut ini, bear, ketakutan. Daripada nanti nyerinya belakangan karena dia nyangkut, mending eksekusi duluan deh, mikirnya belakangan aja. Itulah yang membuat harga kalau bergerak turun menjadi lebih cepat. Coba teman-teman bisa memeriksa di chart, bisa melihat kalau ada harga yang bergerak naik dibutuhkan waktu yang 3 bulan, 4 bulan, tapi dia turunnya cuma 2 hari, 3 hari udah sampai lagi ke harga seperti 3 bulan yang lalu gitu kan. Ya kadang-kadang gitu naik gitu, butuh waktu, tapi begitu turun rally-nya sangat cepat. Nah, itu fenomena yang harus teman-teman kuasai. Artinya kalau teman-teman bisa menggunakan bearish trend, tren turun, downtrend, itu pertumbuhan uangnya jadi lebih cepat. Misalnya nih di pasar forex, teman-teman buka posisi short itu lebih cepat gitu. Karena turunnya itu lebih cepat, biasanya lebih volatile dia bergerak turun, lebih bebas, range-nya lebih gede-gede kalau dia bergerak turun dibanding dia naik dengan candle-candle kecil, pelan-pelan. Kalaupun ada candle besar itu rally-nya juga lama lah, dibutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk naik daripada harga bergerak turun, begitu ya. Jadi itulah kenapa di tengah pasar teman-teman selalu melihat, oh iya kayak IHSG di tahun 2020 ini ya, mungkin dari tahun 2018 dia naik itu dibutuhkan berapa tahun gitu, kemudian hanya dalam beberapa minggu saja harga sudah turun sedemikian jauh. Bayangkan untuk mencapai harga di sekitar 6 ribuan dulu itu diperlukan berapa tahun, kemudian untuk turun kembali ke harga 4.900, 4.800an itu, atau sekarang di 4.500 kali ya. Nah, itu hanya beberapa waktu, sangat-sangat cepat. Di situ kita melihat bahwa memang pergerakan turun itu
bir itu jauh lebih cepat, jauh lebih memancing manusia secara emosional untuk langsung terlibat di eksekusi secepatnya. Di lain pihak, ada trader-trader pemula yang memang menghindari rasa nyerinya itu lain. Dia merasa nyeri kalau cut loss, sehingga tetap hold. Seperti yang kita bilang tadi kan, dia menghindari rasa nyeri dengan mencoba menyangkal bahwa dia dalam posisi yang loss, sehingga dia tetap hold walaupun merah, kemudian mengaku-ngaku sebagai investor. Kadang-kala kita melihat itu atau menilai sesuatu itu dengan apa yang kita lihat, apa yang ditampilkan, itu yang paling pertama kita nilai. Dan itu memang udah sangat-sangat lumrah. Apa yang pertama kali kita lihat itu langsung kita nilai, kita langsung judge, kita langsung berikan, kita langsung vonis, ya. Padahal nggak seperti itu kan. Kita selalu melihat ada yang namanya sifat asli, karakter aslinya, dan ada yang hanya merupakan topeng. Nah, itu hanya untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam. Nah, ini kalau kita berbicara masalah pasar, teman-teman, ibaratnya itu melihat bull dan bear itu yang mana. Kadang-kadang bull dia bersembunyi di balik topengnya bear, atau bear yang bersembunyi di balik topengnya bull. Kadang-kadang di sini kita salah. Trennya sedang naik, kita kira sedang turun. Kemudian kita mengambil posisi jualan. Itu kan nggak sepenuhnya seperti itu. Makanya teman-teman kalau melihat segala sesuatu, melihat di pasar itu, lihatlah kecenderungan yang lebih besar, lebih panjang gitu ya. Sehingga teman-teman bisa melihat karakter aslinya itu seperti apa. Jangan hanya melihat fragmental gitu, hanya sebagian di sini, hanya lihat di sini. Ya kalau teman-teman dapatnya kebetulan dia sedang pakai topeng, nggak kelihatan sifat aslinya, mungkin akan salah baca gitu. Mungkin sedang turun, cuman karena terjadi retracement dia mantul sedikit, ya sedikitnya itu bisa jadi 1 bulan, 2 bulan kan bisa kan, sedang tren turunnya udah bertahun-tahun, ya bisa jadi seperti itu. Dia cuman mantul 1 bulan, 2 bulan, kita kira udah bullish. Nah itu seperti itu kan, akibatnya apa? Akibatnya ada yang berkeras hati, ini lagi naik kok, ini lagi naik, sebentar lagi dia naik ini. Tenang aja, dia turun sedikit, sebentar lagi dia naik. Besok masih turun lagi, sebentar lagi dia naik. Padahal itu memang sedang turun. Dia turun membentuk new low terus, dan teman-teman masih sibuk menghindari. Menghindari nyeri tadi ya. Menghindari nyeri terus dengan cara menghibur diri bahwa ya ini pasarnya sedang bullish, cuman ini lagi retracement aja makanya dia turun. Padahal dalam jangka panjang kelihatan memang belum terjadi reversal. Karakter seperti ini bisa dibaca dari pasar hanya dengan melihat chart aja. Jadi benar-benar chart. Makanya kadang-kadang kita selalu ngomong ya apa yang ada di chart itulah yang teman-teman lihat. Jangan kemudian apa yang ada di chart kemudian ditambahi dengan bumbu. Karena otak itu bekerja sesuai apa yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman mengatakan saya pengen lihat saham A ini bergerak naik, maka kecenderungan otak itu hanya mau menerima berita-berita bagus, berita-berita yang mendukung suatu harga saham akan naik searah dengan keinginan teman-teman. Makanya untuk menjaga objektivitas hanya melihat chart. Dari chart itu teman-teman bisa membaca sifat aslinya, kecenderungan aslinya seperti apa. Dia bullish atau bearish. Hanya dari chart, tidak usah pakai yang lain-lain. Tidak usah tambah rumor, tidak usah tambah gosip. Nanti di belakang kita lihat. Dari kecenderungan untuk melihat jangka pendek, untuk melihat sifat sesaat itu, teman-teman kemudian agak sulit untuk menerima yang mana hanya harapan dan yang mana itu adalah realita. Kadang-kadang itu udah nyaru gitu, udah bercampur. Teman-teman kalau melihat di tengah pasar gitu, banyak yang berharap harga bergerak turun karena mereka pengen beli di harga lebih rendah, tapi ternyata harganya naik.
Jadi harapan dan realita itu harus benar-benar kita pisahkan di tengah pasar. Harapannya dia naik, tapi realitanya kalau dia turun, ya sudah, kita hadapi yang realita. Harapan tinggal harapan. Harapan nggak selalu terjadi. Tapi apa yang ada di depan mata kita, itulah realita, itulah yang kita transaksikan, itulah yang kita ikuti. Dengan demikian, kita berarti benar-benar sudah melihat apa yang terjadi pada pasar, dan itu yang kita baca. Bukan menyertakan harapan kita kemudian kita suntikan ke dalam apa yang sebenarnya menjadi realitas semu, realita yang hanya ada di kepalamu aja, seolah-olah itu real, padahal itu sama sekali hanya merupakan harapan yang kemudian ditampilkan seolah-olah itulah kebenaran. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena memang mekanisme otak manusia seperti itu. Apa yang diinginkan, apa keinginanmu yang terdalam, itu yang kemudian terwujud. Bukan terwujud, itu yang kemudian seolah-olah menjadi satu kebenaran gitu. Padahal kan nggak seperti itu mekanismenya kan, nggak seperti itu. Memang itu agak sulit karena harapan itu selalu ada ya, selalu bercampur dalam diri tiap orang, tidak bisa dihindari karena memang untuk hidup itu, untuk lebih baik itu selalu ada harapan kan, selalu punya harapan. Nah itu tidak bisa kita hindari, cuman bisa kita pandang secara lebih objektif untuk melihat yang mana realitanya, itulah yang benar-benar kita ikuti. Soal harapan kita, semua orang punya harapan, tetapi pasarlah yang benar. Itulah realita. Nggak usah menyuntikkan kamu punya harapan ke dalam chart. Karena nanti chartnya juga akan terbaca, wah ini bakalan naik nih. Kenapa? Karena dicariin alasannya. Indikator ini bilang gini, indikator ini bilang gini. Saya lihat dari sininya, dari Fibonacci-nya seperti. Padahal nggak seperti itu. Iya kan? Bisa saja kalau teman-teman tanya sama saya, saham ini kayaknya naik atau turun. Saya bisa lihat kalau wah ini orangnya saya pengen ngerjain nih. Oh ini sahamnya kelihatannya naik, tapi ya saya bilang aja turun. Wah ini sahamnya turun nih. Kok bisa? Nah, ada banyak indikator yang bisa memberikan alasan atau memberikan indikasi bahwa sahamnya akan turun. Bisa kita cocok-cocokkan gitu. Dicariin aja. Nah, seperti itu kan, itu juga sebenarnya secara tidak sadar bisa dilakukan oleh semua orang. Apa yang ada di kepalanya, apa yang dia inginkan, itulah yang kemudian terbaca di chart. Coba mengaku siapa yang suka seperti itu. Baca chartnya seperti apa, meskipun kelihatannya memang berlawanan dengan keinginannya, tapi karena harapannya terlalu besar, chartnya dipaksa untuk mengikuti keinginan. Akibatnya nyangkut menahun. Lanjut. Nah, saya selalu katakan pasar itu lebay. Kita selalu tahu ada rumor, ada news. News itu berita ya. Kemudian antisipasi, terus ada mengenai price in. Pertama, kalau masih berupa rumor itu belum keluar di media massa, ya masih ya kasak-kusuk di belakang layar gitu, itu masih berupa rumor. Kita nggak tahu seberapa lebar spreadnya, seberapa jauh dia menyebar rumornya kan, kita nggak tahu. Tapi kita cuma mendengarkan selentingan tanpa ada satupun konfirmasi. Itu biasanya berupa rumor. Bisa menggerakkan pasar? Bisa. Rumor itu bisa menggerakkan pasar. Tapi nanti kan kita selalu katakan, ya beritanya memang datangnya belakangan. Berita itu selalu menjadi konfirmasi dari suatu tren. Jadi kalau teman-teman melihat ada harga bergerak, ada rumor yang mendahului, ya udah ada rumor nih, pangpung, udah rumornya udah ada ditambahin bumbu apa, udah ada lagi yang nambahin semacam rempah-rempah gitu, kemudian ditambahin lagi kecap biar lebih manis, lebih banyak yang tertarik. Ada sangat banyak. Nah, teman-teman yang udah mulai seperti itu harus cek, harus periksa di chart, karena memang itu sifatnya pasar seperti itu, membingungkan. Selalu ada rumor yang entah siapa yang embuskan, siapa yang ciptakan itu rumor, itu hoax, itu selalu ada seperti itu. Itu selalu cek di chart. Chart itu akan mengatakan itu
sebagai suatu rumor yang bisa dipercaya pada saat chartnya mulai bergerak searah dengan rumor. Ya kan, rumornya bilang bagus, rumornya itu mendukung harga naik. Kita lihat aja di chart. Kalau memang harganya mulai naik, toh kita nggak akan ketinggalan karena itu baru rumor. Nanti pada saat dia udah menjadi berita, dia udah menjadi news, itu baru teman-teman melihat harganya mengalami koreksi. Itu konfirmasi bahwa udah jadi berita. Ya, harga akan mengalami koreksi, dia akan kembali mengalami tekanan. Kenapa seperti itu ya? Teman-teman tadi ingat nggak waktu kita bahas mengenai zero sum games? Ada memang investor yang hanya berhitung setelah ada berita, oke, ada berita seperti itu artinya sudah terkonfirmasi, barulah mereka melakukan perhitungan, melakukan analisa begini, dan hasilnya adalah keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, mereka itu yang bersiap untuk melakukan pembelian saat beritanya sudah terkonfirmasi, ya kan? Karena mereka mesti ada alasan yang cukup kuat untuk entry. Nah, salah satunya itu mengenai berita. Tetapi teman-teman harus ingat, ada juga pihak-pihak yang memang sejak awal rumor atau bahkan dia pencipta rumornya itu sudah melakukan pembelian lebih dahulu. Pada saat rumornya itu menjadi news, sudah berubah menjadi berita, boleh dong profit taking, karena pikirannya kan, udah jadi news, nanti akan ada orang yang mengambil keputusan untuk membeli karena mereka udah mempertimbangkan berita tersebut. Dan mereka kecenderungannya harga itu mestinya bergerak naik. Ada orang yang baru mengambil posisi beli, para investor. Kemudian ada yang memang mau mengambil keuntungan, para trader yang memang mau memanfaatkan tren naik doang. Nah, itu kan terjadi jual beli. Mereka sepakat. Apakah ada yang dirugikan? Ya enggak. Karena investornya berpikirnya jangka panjang. Bahwa kemudian di kemudian hari ini memang harganya akan naik. Sedangkan dari sisi trader, apakah mereka dirugikan? Enggak. Karena memang mereka udah mendapatkan keinginannya, mendapatkan keuntungan. Ya, mereka merasa cukup, ya sudah jual aja toh. Di sini teman-teman melihat bagaimana hubungan rumor dan news. Rumor itu belum terkonfirmasi, sehingga teman-teman harus memeriksanya sendiri di chart. Kalau udah jadi berita, memang udah agak terlambat. Kenapa? Karena udah naik, udah terlanjur naik. Tetapi apakah itu adalah akhir? Enggak juga kan? Karena kalau memang beritanya itu sedemikian bagus, kinerja memang bagus, iya perlahan tapi pasti nanti itu harganya akan menyesuaikan. Akan naik sesuai dengan berita tersebut. Cuman memang takes time. Itu yang membuat orang kadang nggak sabar gitu kan. Nah, udahlah, udah untung jangka pendek, udahlah seminggu 2 minggu lumayan lah, udah dapat cuan, udah, nah kan, kemudian jualan. Padahal kalau mau dipikir ya, berita sebagus itu mengenai, dia ada buka tambang baru, dapat cadangan yang baru, kan itu baru kejadian nanti 2 tahun, 3 tahun kemudian setelah semuanya siap, semuanya ready, mulai berproduksi. 2 tahun atau 3 tahun kemudian baru nilainya beneran seperti yang diharapkan. Nah, di situ itu teman-teman harus mempertimbangkan seperti itu ya. Jadi kalau dengar news, kalau memang hanya transaksi pendek, ya sudah, ada news, ada berita, itu saatnya jualan. Tapi kalau memang teman-teman berpikiran untuk ya memang bagus, ya sudah, mungkin itu adalah saatnya membeli. Tentu saja dengan teknik pembelian yang berbeda. Ya kan, kalau dia udah jadi berita, kemudian ada aksi profit taking, ya kita bisa tunggu aja di support lagi. Tunggu aja nanti dia mantul, toh beritanya memang bagus. Yang nggak harus minggu depan atau 2 minggu depan, nggak usah seperti itu. Bisa jadi dia turun 6 bulan kemudian baru dia nyentuh support, dia mulai mantul. Ada berita bagus 6 bulan yang lalu, tapi dia baru mulai mantul hari ini, ya nggak apa-apa toh. Jadi itu seperti itu, asal ada berita bagus, teman-teman boleh mulai mengamati apakah memang ini bisa menghasilkan uang yang cukup banyak, ya lakukan aja. Cuman time frame tradingnya jadi lebih panjang. Berikutnya adalah hal yang jarang dinikmati ya kali. Jarang dinikmati oleh para trader pemula. Jadi sebenarnya pasar itu adalah suatu sistem yang
sudah apa ya, sudah cukup mapan gitu, kompleks dan mapan. Jadi setiap apapun yang terjadi itu adalah sudah diketahui, tidak ada yang baru lagi, itu sudah diantisipasi oleh pasar. Kalau teman-teman dulu mungkin ingat ya, atau yang sudah mungkin udah mencoba-coba ya. Nah, dulu ada indikator yang ya bisa dikatakan bagus. Oh, indikator ini bagus, indikator ini bagus. Kemudian banyak orang pakai. Setelah makin banyak yang pakai, kan ini manusianya jadinya apa? Jadinya berlomba-lomba untuk lebih cepat daripada indikator tersebut. Nah, jadi akhirnya reaksi tersebut, reaksi atas tindakan trader itu marketnya jadi bereaksinya berbeda. Kemudian marketnya kan menambal celah yang bisa terbaca oleh indikator. Apakah ini disengaja? Enggak, itu adalah reaksi wajar gitu, karena tiap manusia, tiap indikator itu ya makin banyak yang menggunakan gitu kan, mereka akan berlomba-lomba untuk lebih cepat, ya enggak? Wah, kalau sudah gini nih, udah kalau indikator ini udah seperti ini, kayaknya udah terlambat. Kemudian mereka mencoba lebih cepat lagi. Oh, kalau gitu saya curi start, saya bikin seperti ini. Teman coba lebih cepat, masuk lebih cepat, dan mendeteksi sinyal exit itu lebih cepat. Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama, sehingga seolah-olah pasar itu udah mengantisipasi setiap indikator. Padahal kan enggak seperti itu juga. Dia mengobati satu sisi karena manusianya bereaksi lebih cepat, tapi ada sisi lain yang berubah. Kemudian teman-teman akan melihat suatu siklus. Kadang-kadang indikator A bagus, terus kemudian dia memburuk. Tiba-tiba indikator B-nya jadi begitu bagus. Kemudian ada saatnya indikator D tiba-tiba menjadi bagus, sementara indikator A dan indikator B ini menjadi busuk, unfaedah, gitu kan. Itulah bentuk-bentuk apa yang dinamakan sebagai pasar yang menutupi celah. Jadi pasarnya sudah mengantisipasi setiap pergerakan tradernya. Tidak ada yang salah. Ini bukan suatu kesalahan gitu ya. Ini adalah reaksi normal, bahwa kemudian manusia itu mencoba untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih cepat daripada pasar gitu kan. Iya kan? Mencoba menjadi lebih cepat daripada trader lain. Wah, kalau saya begini, saya lebih cepat dari indikator A. Karena saya lebih cepat dari indikator A yang banyak digunakan oleh orang lain, maka saya lebih dulu mengambil tindakan, jauh sebelum orang lain itu mengambil tindakan. Tapi kan dia nggak sendirian. Meskipun dia nggak komunikasi dengan orang lain, tapi orang lain juga bisa menemukan cara yang lain juga, cara yang berbeda. Tapi intinya itu terrefleksikan di pasar. Itu tercermin di pasar bahwa indikator A itu mulai kehilangan powernya, udah mulai kehilangan kesaktiannya. Sisi magicnya itu udah mulai hilang. Kenapa? Karena udah lebih banyak yang action duluan. Pada saat indikator A menunjukkan sinyal buy, yang udah masuk duluan tuh malah udah siap untuk jualan. Udah siap untuk ambil untung. Nah, di situ kan mulai dia, wah ternyata indikator A-nya ini udah unfaedah gitu. Ya enggak gitu. Enggak ada seperti itu. Dia akan membentuk siklus lah ya. Kita sebutnya yang membentuk siklus. Nanti dia jadi bagus, terus kadang-kadang dia menjadi jelek. Tiba-tiba dia menjadi bagus lagi, terus dia jadi jelek lagi. Seperti kita katakan lah, nggak ada satu indikator yang bisa bekerja di segala suasana. Terus yang berikutnya, kadang-kadang kita salah. Bukan kadang-kadang sih, terlalu sering kita salah kalau kita mengikuti berita atau mengikuti rumor. Kita lupa bahwa pasar itu sudah sedemikian hebatnya, sehingga pasar udah mengantisipasi duluan, ya nggak? Jadi pasar udah bersiap duluan, udah ready, udah siap lah. Apapun yang itu, ya itulah harganya gitu.
Jadi kita katakan udah price in, udah benar seperti itu. Bahkan sebelum beritanya, sebelum rumornya berembus, ya harganya udah seperti itu, udah memang seperti itu, nggak ada lagi, nggak bisa bergerak lagi. Cuman kalau ada gerakan naik dikit, nah, kemudian dia akan kembali lagi seperti itu. Makanya itu yang kita tadi selalu katakan, yang pertama kali kita bahas apa? Pasar selalu benar, bahwa itulah harganya yang sebenarnya. Itulah kesepakatan antara penjual dan pembeli, ya disitulah pada saat market closing jam berapa sekarang ya? Jam 15.00 atau jam 16 ya. Jam 16 pasar tutup. Ya udahlah, itulah harga yang sebenarnya. Itulah kesepakatan terakhir antara penjual dan pembeli. Tapi teman-teman harus ingat bahwa harga itu memang di situ pasarnya masih bergerak kan. Tadi kita udah bilang pasarnya masih terus bergerak, nggak pernah berhenti. Besok dia mau naik turun seperti apapun, didorong oleh berita ataupun rumor yang berembus sepanjang malam. Selama pasar tutup kan berita sama rumornya tetap jalan. Itu berembus, itu sebenarnya udah oke. Udah price in. Jadi teman-teman kalau dengar rumor atau dengar news, ya itu udah harganya seperti itu. Nggak usah lagi terlalu kemudian memimpikan harganya akan naik lebih tinggi. Udahlah, terima aja bahwa ya udah segitu harganya. Soal dia mau naik lebih tinggi lagi atau mau turun, ya teman-teman harus meletakkan satu analisa. Dasar analisanya harus ada. Nggak boleh teman-teman mengikuti berita atau mengikuti rumor, gosip, hoax. Nggak ada seperti itu ya, nggak boleh. Udah, itu harganya. Dia tutup di harga 775, ya sudah. 775 itu udah benar harganya. Udah price in, udah cocok. Semua berita, semua rumor itu udah 775 nilainya. Soal dia mau naik nanti jadi 1.200, jadi 1.500, ya itu harus ada dasar analisanya. Itu harus teman-teman lihat dari chart. Karena kalau teman-teman kemudian membayangkan harganya akan bergerak seperti ini, kemudian mencoba bermimpi harganya akan seperti ini, ya itu artinya teman-teman ya masih meragukan kebenaran pasar. Teman-teman masih menyangka teman-teman lebih benar daripada pasar. Oke, sampai di sini. Jangan lupa kita punya sesi tanya jawab. Nanti teman-teman boleh putar lagi rekamannya, diingat-ingat lagi penjelasan saya di bagian mana. Mungkin ada yang terlalu cepat atau belum terlalu jelas. Saya agak-agak kurang penjelasannya. Kita punya sesi tanya jawab. Di situ teman-teman boleh nanya apa aja mengenai materi, mengenai psikologi pasar ini. Terima kasih. Sampai jumpa.